Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami itu tentang pendanaan jangka menengah atau term loan. Baiklah, sebelum masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu, yaitu dengan saya, Hadi Kurniawan, dan teman saya, Adinda Indriani. Poin yang pertama yaitu pengertian sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak biasa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Poin yang kedua yaitu jenis-jenis pendanaan jangka menengah. Yang pertama yaitu ada 3, term loan, leasing, dan equipment loan. Yang pertama dahulu yaitu term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset. Yang ketiga, equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Nah, yang ketiga, kita masuk kepada biaya efektif term loan. Nah, term loan merupakan hutang jangka menengah yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dana jangka menengah. Term loan yang digunakan untuk pembelian aktiva baru disebut equipment loan. Jika suatu permintaan kredit tidak dapat dipenuhi oleh hanya satu bank, maka dapat dipenuhi dengan partisipasi beberapa bank atau sindikasi. Nah, karakteristik dari term loan ini yang pertama itu jangka waktunya 1-5 tahun. Karena term loan adalah utang jangka menengah, di mana utang jangka menengah ini jangka waktunya itu adalah 1 tahun ke atas dan kurang dari 5 tahun sampai 5 tahun. Kadang-kadang ada yang mencapai 10 tahun. Nah, yang kedua, pelunasan atau pembayaran kembalinya dilakukan secara periodik, misalnya kuartalan, per semester, atau per tahun selama periode peminjam yang ditetapkan. Yang ketiga, dijamin dengan anggunan tertentu. Untuk periode yang lebih singkat, yang sering dijadikan anggunan adalah perlengkapan produksi atau mesin-mesin melalui prosedur. Yang keempat, itu umumnya bersifat self-liquidating. Artinya, hutang tersebut lunas pada saat aktiva yang dibiayai dengan hutang tersebut tidak lagi diperlukan. Nah, manfaat dari term loan ini dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih bersifat permanen atau sebagai pendanaan sementara sambil menunggu pendanaan jangka pendek. Nah, yang kedua, hutang tersebut dapat disesuaikan dengan ketersediaan arus kas untuk melunasi hutang tersebut. Lanjut kepada tingkat bunga term loan. Besarnya tingkat bunga ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat bunga umum, besar kecilnya pinjaman, jangka waktu, jumlah hutang yang telah dimiliki sebelumnya, dan lain-lain. Pada umumnya, tingkat bunga term loan akan lebih besar dari tingkat bunga jangka pendek karena dianggap lebih berisiko dalam bentuk interest rate risk dan default risk, walaupun risiko replacement rate risk-nya kecil dan seringkali tingkat bunga term loan bersifat variabel. Nah, metode pembayaran term loan ini dapat kita rumuskan dengan rumus anuitas. Nah, itu rumusnya adalah pokok pinjaman sama dengan sigma N, T sama dengan 1, angsuran per 1 tambah I pangkat T. Nah, contoh, kita masuk pada contoh soal, yaitu sebuah bank memberikan kredit kepada nasabahnya sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 10.000 dengan tingkat bunga 10%. Jangka waktu kredit 5 tahun. Buatlah schedule pembayaran pinjaman tersebut apabila pembayaran dilakukan dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Nah, penyelesaiannya, kita tahu bahwa rumusnya tadi adalah sigma N, T sama dengan 1, angsuran per 1 tambah I pangkat T. Nah, kita di sini mencari angsurannya. I-nya itu adalah 10%. Nah, itu 10.000 sama dengan angsuran per 1 tambah 0,1 pangkat T.
Nah, itu dapatnya nanti 2.638 itu sekali angsuran. Nah, contoh schedule pembayaran term loan dengan anuitas. Suatu perusahaan meminjam 100 juta untuk pembelian aktiva pada sebuah bank komersial selama 5 tahun dengan tingkat bunga 12%. Pelunasannya dilakukan secara berskala setiap akhir tahun. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu perhitungan pembayaran per tahun. Dia ada 5 tahun. Maka kita akan memakai rumus yang sama sebanyak 5 kali. Yaitu seperti yang kita lihat di layar, itu 100 juta sama dengan X per 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah X per 1 tambah 0,12 pangkat 2 sampai nanti pangkat 5. Nah, hasilnya akan sama nantinya dengan jika kita menghitung dengan present value anuitas. Itu lebih memudahkan kita. Nah, maka dapatlah hasilnya 27,74 juta.